Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan bahas yang mengenai tips-tips yang dilakukan saat seseorang terkena saraf kejepit. Dan ini juga salah satu yang dilakukan oleh bapak saya dulu ya. Dan saya merangkumnya menjadi 12 bagian, yang mana tips ini merupakan solusi buat kalian yang terkena saraf kejepit ya. Dengan harapan video ini bisa memberikan edukasi dan juga pengalaman buat kalian yang lagi berjuang melawan penyakit saraf kejepit ini ya. Saat punggung, leher, atau kaki terasa sangat nyeri secara tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas, kemungkinan saraf kejepit adalah biang keroknya ya. Saat jaringan di sekitar seperti tulang, otot, dan tendon menekan saraf terlalu kencang, maka akan timbul rasa sakit di area tersebut. Tekanan tersebut lalu membuat fungsi saraf terganggu ya. Nah, selanjutnya akan muncul rasa kesemutan, kebas, nyeri, dan bahkan itu bisa menjalar ke tangan atau kaki ya, dan bahkan bisa menyebabkan melemahnya tubuh ya, atau bagian otot, atau kita menyebutnya atrofi otot ya, itu sebagai akibat dari kondisi saraf kejepit ini. Nah, untuk penyebabnya itu ada beragam faktor ya, bisa dari gen yang lemah, jadi seseorang itu punya sistem kolagen yang lemah, maka dia akan riskan sekali terkena saraf kejepit, skoliosis, atau tulang bengkok ya, atau juga dulu pernah jatuh, atau cedera olahraga, atau gerakan yang berulang-ulang secara terus-menerus. Kemudian juga obesitas dan postur tubuh yang salah, ini bisa menyebabkan seseorang terkena saraf kejepit ya. Nah, untuk gejalanya sendiri kalian sudah tahu ya, bahwasanya HNP ini tiap orang punya gejala yang beda-beda ya. Ada yang bangun tidur itu sakit, kemudian ada yang dari duduk kemudian berdiri sakit, ada yang buat jalan itu sakit, atau mungkin jalannya pincang, atau mungkin sering merasakan pegal, kesemutan, dan sebagainya yang sifatnya terus-menerus. Nah, ini termasuk dari gejala saraf kejepit ya. Nah, apa saja tipsnya? Yang pertama, kalian harus perbanyak istirahat ya, yaitu tidur. Istirahat yang cukup itu sangat penting untuk mendukung penyembuhan penyakit saraf ya. Saat tidur, tubuh kita akan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalamnya. Sehingga jika seseorang kurang tidur, maka waktu perbaikan kerusakan pun akan berkurang ya. Dan yang kedua, ubah postur tubuh menggunakan bantal atau kursi yang tepat disesuaikan dengan sandaran. Jadi misalkan kalian lagi tidur, maka usahakan jangan memakai bantal yang terlalu tinggi ya, tapi usahakan sejajar dengan kepala kalian. Ini untuk menyeimbangkan otot tulang belakang kita agar tidak dislokasi ya. Atau mungkin saat kalian duduk terlalu lama, maka hindari duduk kalian di tempat yang keras ya. Jadi kalau bisa di tempat yang empuk, karena itu akan pengaruh sekali pada kesehatan tulang kalian. Kemudian yang ketiga, pastikan posisi tubuh aman dan nyaman saat bekerja. Jadi misalkan kalian lagi bekerja ya, usahakan misal di depan laptop, kalian harus posisi tegak ya, jadi nggak boleh seperti ini atau seperti ini ya, atau bersandar yang sifatnya itu membuat tulang belakang kita menopang lebih berat, itu hindari. Kemudian yang keempat, konsumsi obat pereda nyeri ya. Untuk meredakan nyeri yang timbul, Anda bisa mengkonsumsi obat berjenis antiinflamasi ya, non steroid. Itu bisa kalian dapatkan seperti ibuprofen dan asam mefenamate ya. Kemudian yang kelima, kalian bisa minum susu kolostrum. Nah, ini sudah tidak perlu saya jelaskan lagi ya di video-video saya. Sudah banyak testimoni dan juga pengalaman saya sendiri ya dengan susu kolostrum. Seseorang bisa pulih saraf kejepitnya. Karena sifat kolostrum ini dikenal di abad kuno itu sebagai pengobatan dari dalam ya. Jadi pada abad kuno dulu dipakai untuk penyembuhan berbagai penyakit. Nah, konsep kolostrum itu dia memperbaiki organ dalam, sel, saraf, dan jaringan itu secara menyeluruh ya. Sehingga penyakit apapun itu dia bisa sembuh dengan sendirinya jika daya tahan tubuh kita dan asupan kita itu baik ya. Dan yang keenam, melakukan pemanasan dan yoga. Melakukan pemanasan ringan dan yoga ini bisa mengurangi tekanan pada saraf ya di area yang terganggu. Namun jangan kalian melakukan pemanasan ini secara berlebihan ya. Jadi kalian kondisikan dan kalian sesuaikan dengan postur kalian. Untuk senam yoga ini kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, ada banyak ya. Dan yang ketujuh, pijat. Pijat ini juga kalau bisa jangan terlalu sering, dan juga pastikan kalian pijat dengan seseorang yang ahlinya, karena takutnya kalau terlalu pijatnya terlalu ekstrim seperti diinjak-injak seperti itu justru akan memperburuk keadaan tulang belakang kalian ya. Kemudian yang kedelapan, naikkan kaki ke tembok saat sebelum tidur ya. Ini kondisinya di saat kalian ingin tidur, maka kalian bisa merelaksasi otot kalian atau melancarkan sirkulasi darah dengan menaikkan kedua kaki di dinding ya. Jadi waktu tiduran
kemudian kalian naikkan kaki dan badan kalian di kasur. Kalian bisa lihat gambar aja untuk lebih jelasnya. Dan yang 9, kompres dingin dan air hangat. Ini juga sudah saya bahas sebelumnya. Kalian mengompres bagian yang sakit, itu misalkan bagian bahu, kalian tinggal kompres saja dengan air hangat. Ini akan meredakan spasme otot. Dan yang ke-10, perubahan gaya hidup ya. Perubahan gaya hidup dapat mengatasi saraf kejepit secara jangka panjang ya. Mulailah berolahraga secara teratur dengan melakukan latihan-latihan ringan ya, seperti misalkan jalan pagi, berenang, dan bersepeda. Kemudian yang 11, pemasangan penyangga di tangan atau semacam korset ya. Itu bisa kalian sesuaikan. Kalau kalian saraf kejepitnya area sini, maka daerah tangan ya. Tapi kalau kalian di bagian pinggang, maka kalian gunakan korset ya. Dan kebetulan sarafkejepit.com juga memproduksi korsetnya sendiri ya, dan kualitasnya yang terbaik. Jadi kalau kalian mau cek-cek korset kami apa saja, bisa kalian cek di deskripsi ya. Penyangga ini fungsinya untuk membatasi pergerakan di area sarafnya, sehingga saraf dapat beristirahat dan membaik ya. Penyangga ini akan mencegah Anda melakukan gerakan-gerakan yang memperparah kondisi saraf kejepit, dan juga menjaga postur tubuh kalian ya. Kemudian langkah terakhir, jika semua cara kalian coba tidak ada hasilnya, maka salah satu solusi terakhir adalah operasi ya. Jika kalian emang sudah pasrah dan tidak ada jalan keluar, ini pun dengan berbagai pertimbangan ya. Misalkan kalian tidak bisa BAB atau tidak bisa pipis, maka ini memang disarankan untuk operasi ya. Namun jika kalian masih merasakan gejala-gejala ringan dan kalian masih bisa aktivitas, maka baiknya kalian fokuskan dulu alternatif, dan siapa tahu bisa kalian coba misalkan minum madu pahit atau daun pinahong atau susu kolostrum, yang siapa tahu ya dari semua cara ikhtiar kita itu nanti ada satu yang Allah kabulkan ya. Karena kita nggak tahu nih penyakit itu datang dan sembuhnya itu semuanya dari Allah, dan pasti ada obatnya. Jadi kita tugas sebagai manusia hanya terus berusaha dan ikhtiar ya untuk mencari kesembuhan. Oke, sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.